Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Jadi ini merupakan video yang sangat istimewa, ya kan, konten ini. Pertama, ini video pertama di tahun 2026 dan juga pertama kalinya video aku melakukan record wajah seperti ini. Jadi kenalan terlebih dahulu kawan-kawan, aku Muhammad Bagus Zuliansah, aku seorang CNC programmer. Di channel YouTube ini aku akan share banyak tentang tutorial membuat program CNC, belajar modeling, ya kan, dan juga mungkin perkembangan teknologi, mungkin begitulah. Oke, mungkin sekali aku akan share tentang project pekerjaan aku, ya kan. Oke, jadi ini merupakan video pertama aku untuk record wajah, karena sebelumnya kalau kalian tahu, ya kan, di channel YouTube aku ini video-video yang aku share cuman sekedar sebuah tutorial atau kayak konten-konten teknikal, gimana tutorial membuat program bor, gimana cara untuk mendesain produk ini, ya kan, atau gimana cara melakukan setting bahan di Fusion 360 gitu. Jadi ini aku ada buat konten baru, ya kan. Jadi ini sebenarnya untuk konten baru aku, yaitu untuk membahas tentang hal-hal yang bersifat konseptual, kawan-kawan. Contoh kayak misalnya konten kenapa seorang CNC programmer harus bisa desain 3D gitu, atau ya kan negara-negara yang menghasilkan mesin-mesin CNC terbaik gitu, atau kayak rate gaji seorang CNC programmer gitu. Menurut aku pribadi, konten-konten seperti ini sepertinya lebih mudah untuk disampaikan dengan cara seperti ini gitu, karena lebih terasa seperti sebuah diskusi gitu, ya kan. Aku juga mau membuka sebuah diskusi atau interaksi yang lebih luas, ya kan, di samping membahas tentang hal-hal yang tutorial tadi. Ya kayak biar supaya kalian jangan nanya tentang hal-hal yang teknikal aja, kayak gimana bang cara setting tool, gimana cara menentukan koordinat kerja. Kayaknya pengen lah sekali-sekali ditanya soal gimana pendapat abang tentang gaji seorang CNC programmer di Indonesia gitu. Jadi biar supaya diskusi kita jadi lebih luas. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kenapa aku melakukan record wajah seperti ini gitu. Lalu video kali ini, ya kan, aku akan membahas, ya kan, yang seperti aku bilang tadi, kita akan membahas tentang hal yang konseptual. Jadi video kali ini aku akan membahas yang menurutku sangat penting untuk kawan-kawan yang hari ini baru belajar CNC, ya kan. Jadi video kali ini aku akan membahas tentang konsep kerja mesin CNC. Oke, secara garis besar, ya kan kawan-kawan, konsep kerja mesin CNC ini, ya kan, itu mulai dari sebuah G-code. G-code tadi masuk ke mesin CNC lalu menghasilkan sebuah produk, itu dia. Oke, jadi yang sama-sama kita tahu, CNC itu adalah singkatan dari Computer Numerical Control, yang secara sederhana, ya kan, artinya itu sebuah mesin yang bergerak dengan dikendalikan oleh komputer menggunakan perintah-perintah numerik atau kode-kode. Itu sederhananya seperti itu teman-teman. Jadi dalam proses kerjanya ada 3 komponen, ya kan, yang harus ada agar proses CNC ini bisa terjadi. Yang pertama adanya G-code yang tadi, adanya G-code. Yang kedua ada mesin CNC-nya, ya kan. Dan yang kedua adalah produk yang dihasilkan atau produk yang ingin dikerjakan gitu. Kita akan bahas ini satu persatu biar supaya lebih jelas. Oke. Yang pertama ada yang namanya G dan M code. Oke, teman-teman, G dan M code. G dan M code ini, ya kan kawan-kawan, adalah sebuah file teks yang berisi huruf dan angka yang dikombinasikan menjadi sebuah perintah kerja terhadap mesin. Oke, jadi perintah kerja ini bisa berupa gerakan lurus, ya kan, gerakan sumbu, ada X, Y, Z kalau untuk 3 aksis, ya kan. Ada juga gerakan melingkar, ada kecepatan potong, menghidupkan atau mematikan coolant, atau yang lainnya gitu. Jadi ada 2 jenis kode, dan G dan M. Oke, kita akan belah ini lagi, ya kan, menjadi 2 bagian. Yang pertama kita masuk ke G-code. Oke, G-code ini tadi adalah sebuah perintah
atau kode-kode yang memberikan perintah geometris terhadap mesin kita atau perintah pergerakan, ya kan. Jadi kalau kalian mau buat sebuah mesin bergerak atau mesin kita bergerak, maka yang kita pakai adalah G-code. Oke, contohnya G01X100 misalnya. Kalau kalian temukan ada G01X100, artinya kita memerintahkan mesin untuk bergerak lurus menuju koordinat X100. Itu dia. Dimana G01 berfungsi untuk memberikan perintah bergerak lurus, lalu X100 fungsinya untuk menjadi tujuan dari gerakan kita, tujuan koordinatnya gitu. Ada banyak kode-kode G, ya kan. Ada seperti G00 itu gerakan rapid, G02, G03, G28 dan lainnya gitu. Jadi itu dia tadi kawan-kawan ya. G-code ini intinya untuk memberikan perintah gerakan atau perintah geometris di mesin kita. Oke. Lalu yang kedua ada yang namanya M-code. Oke. M-code ini ya kan adalah sebuah perintah kepada mesin kita untuk menghidup atau mematikan fungsi-fungsi ataupun tool di mesin. Itu dia. Jadi kalau tadi G-code tadi itu untuk perintah gerakan, tapi kalau dia di M-code adalah perintah untuk menjalankan tool mesin. Tool ini bisa berupa spindle, ya kan, menghidup atau mematikan spindle, atau menghidupkan atau mematikan coolant, atau misalnya memanggil tool. Itu dia. Jadi kalau kawan-kawan ingin memerintahkan mesin untuk memanggil tool atau menghidupkan spindle kita, ya kan, maka kawan-kawan harus pakai M-code gitu dia. Contoh misalnya ada M03S1000 atau S10000 lah, ya kan. M03S10000 artinya kita memerintahkan mesin kita untuk menghidupkan spindle searah dengan jarum jam dengan kecepatan 10.000 RPM, satuannya RPM kawan-kawan ya. Oke, M03 perintah untuk menghidupkan spindle, memutar spindle searah jarum jam. Lalu S10000 adalah perintah untuk menghidupkan spindle tadi itu dengan kecepatan 10.000 RPM, gitu dia. Oke, jadi sama seperti G-code, M-code juga banyak jenisnya, ya kan. Ada dia M08, M06, M30 dan yang lainnya. Oke, jadi mungkin nanti aku juga akan buatkan konten tersendiri untuk membahas tentang G-code, ya kan. Nanti kita akan bahas G-code satu persatu, penjelasannya, gimana cara mengaplikasikannya, mungkin di video yang selanjutnya. Karena video kali ini memang aku buat cuman untuk garis besar aja gitu. Garis besar gimana cara kerja mesin CNC. Oke. Lalu selanjutnya G dan M-code ini kita buat tentunya berdasarkan drawing ataupun desain dari produk yang ingin kita kerjakan, ya kan? Kita bisa buat G-code ini secara manual kawan-kawan. Kita bisa buatnya langsung di mesin CNC kita. Yang sering terjadi kalau teman-teman tahu di mesin CNC lathe biasanya para programmer itu buatkan G-code dan M-code-nya itu langsung di mesinnya. Atau kita bisa buatkan itu di komputer kita, di PC, di laptop segala macam. Kita ketik secara manual, apakah itu di Word, di teks bisa, ya kan, di Notepad bisa. Lalu selanjutnya setelah selesai kita copy menggunakan flash disk, lalu kita transfer ke mesin kita, itu pun bisa gitu. Jadi tentunya G-code ini sangat bisa dibuatkan secara manual, ya kan, tergantung dari kemampuan seorang programmernya. Jadi kalau misalnya seorang programmer itu memang sangat baik dalam proses membuat G-code, ya dia silahkan aja kalau ingin membuatkan secara manual gitu. Oke, kita sudah masuk ke bagian G-code, sudah selesai. Lalu kita masuk ke bagian mesin, teman-teman. Ini mesin CNC ya. Oke, ini masuk ke bagian kedua, ya kan. Setelah kita udah buat G-code tadi, ya kan, kita sudah masukkan kode tadi, G-code dan M-code tadi ke dalam mesin, ya kan. Lalu, ya kan, komputer yang ada di dalam mesin CNC kita itu, teman-teman, dia akan baca kode-kode tadi, ya kan. Lalu dia akan definisikan menjadi sebuah perintah gerakan terhadap motor-motor yang ada di dalam mesin. Oke.
Jadi sederhananya gini kawan-kawan ya, mesin CNC itu kayak kalian punya mesin konvensional milling ataupun lathe tapi dipasangi komputer. Itulah dia, itulah mesin CNC. Mesin konvensional biasa, mesin milling biasa, mesin bubut biasa, tapi dipasangi komputer. Itulah dia. Dan komputer itu tadilah yang sering disebut dengan yang namanya controller. Kalau kawan-kawan pernah dengar, itu ada brand yang namanya controllernya, ada Fanuc, ada Haas, ada Mitsubishi, Syntec, GRBL, dan banyak lagi. Controller inilah yang berfungsi untuk membaca kode-kode kita tadi. Itu kode-kode kita tadi dibaca, didefinisikan menjadi sebuah perintah, lalu ditransfer ke dalam motor-motor yang ada di mesin kita. Lalu terjadilah sebuah gerakan. Oke, jadi secara general semua controller tadi itu sama, ya kan, dalam cara membaca kode-kode kita tadi. Cuman dalam beberapa case ada kode-kode tertentu yang hanya bisa didefinisikan di controller tertentu gitu. Tapi secara apa ya teman-teman? Tapi tentu ada bedanya ya kan, antara controller si Fanuc dengan si Haas dengan si Mitsubishi ataupun yang lainnya gitu dia. Yang paling menonjol itu mungkin gini teman-teman, yang membedakan controller tadi itu adalah ketahanan dalam membaca program-program yang kompleks gitu. Oke, tentunya ya kan brand-brand seperti Fanuc, Haas, Mitsubishi ya kan, tentunya brand-brand seperti ini, controller khas seperti ini sangat kuat ya kan. Tentu ketahanannya dalam membaca sebuah kode-kode yang kompleks yang isinya itu bisa ribuan kode, tentunya lebih tahan dibandingkan controller seperti GRBL, Mac3 atau Syntec gitu dia. Jadi makanya itu kenapa harga-harga, kalau teman-teman ketahui kenapa harga-harga mesin CNC yang memiliki controller Fanuc, Haas dan Mitsubishi itu sangat mahal. Ya karena itu dia, karena memang secara kualitas, secara ketahanan dalam proses membaca mesin tentunya sangat berbeda, dan ini juga akan menentukan hasil dari pekerjaan kita gitu dia. Oke, itu tadi pembahasan tentang mesin. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang produk. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian produk ya kawan-kawan. Jadi kan produk ini adalah goals dari proses CNC kita ini. Tentunya kita menginginkan produk yang kita hasilkan ini sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan ataupun oleh customer gitu. Jadi sangat diperlukan untuk merancang sebuah program pemakanan ya kan, sebuah program pemakanan agar menghasilkan produk yang sesuai dengan standar tadi gitu. Jadi pemrosesan pemakanan produk ini ya kan aku coba bagi menjadi dua, dan ini berdasarkan pengalaman aku kan kawan. Yang pertama adalah dari raw material menjadi produk. Yang kedua dari produk menjadi produk lagi. Kita bahas satu persatu ya kan. Yang pertama dari raw material menjadi produk. Oke, dari raw material ini artinya dari bahan mentah, dari sebuah blok bahan. Kita contohkan aluminium. Dari sebuah blok aluminium kotak misalnya gitu, menjadi produk jadi. Jadi kita disuruh merancang sebuah program gimana caranya dari sebuah kotak itu tadi menjadi barang yang ingin kita kerjakan, barang yang ingin dibuat oleh perusahaan, dijual perusahaan atau diinginkan customer gitu. Itu dia yang pertama. Dan ini bagian yang challenging, yang sangat menarik ya kan, karena aku pernah ngalamin hal ini gitu. Apa ya, tantangannya cukup besar ya kan kawan-kawan, karena prosesnya itu kawan-kawan harus memikirkan gimana caranya dari blok itu tadi menjadi barang itu tadi, step by stepnya, karena terus setelah itu menentukan toolnya gitu kan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari produk menjadi produk gitu dia. Artinya adalah ini sebuah proses yang menurut aku kalau bahasa aku mungkin finishing lah gitu dia. Jadi ada barang yang sudah jadi ya kan, tapi kita mau ubah dimensi dari barang itu, misalnya diameternya ya kan, diameternya yang tadinya 500 kita mau perbesar jadi
550. Artinya dibutuhkan sebuah program untuk melakukan pemakanan diameter itu. Dan ini terbilang lebih mudah dari yang pertama tadi, dari raw material tadi, karena kita cuma melakukan pemakanan atau membuat program, ya kan, yang lebih sederhana, ya kan, dan lebih gampang gitu dia. Stepnya lebih sedikit gitu dia. Oke. Lalu selanjutnya untuk seorang CNC programmer ya kawan-kawan, itu penting sekali untuk menganalisa bentuk dari produk yang ingin kita kerjakan. Biar supaya nanti kalau kita bisa menganalisa barang kita, bentuk produk yang mau dikerjakan ini, nantinya kita akan bisa menentukan yang pertama adalah di mesin mana barang ini bisa kita kerjakan. Biar supaya jangan contoh kita mau kerjakan barang yang cenderung berbentuk silinder panjang, karena kita nggak paham, kita mau kerjakan ini di mesin milling. Tentunya bukan nggak bisa ya, tapi nggak ideal ya kan. Yang mana kita baiknya ngerjakan barang yang seperti ini harusnya kan di mesin lathe atau di mesin turning gitu. Terus habis itu membuat strategi pemakanan yang terbaik. Jadi strategi pemakanan atau rancangan pemakanan ini kawan-kawan, itu bukan sebuah hal yang baku, bukan hal yang satu-satunya gitu dia. Kawan-kawan bisa buat banyak variasi proses pemakanan, ya kan. Tapi yang kawan-kawan eksekusi nanti di mesin itu adalah yang terbaik. Terbaik itu adalah kategorinya yang pertama itu aman. Tentu jangan sampai proses pemakanan yang kita kerjakan ini, ya kan, tidak aman untuk operator mesin ataupun untuk mesin itu sendiri gitu. Jangan sampai pemakanannya terlalu barbar, ya kan, terlalu barbar sehingga mengakibatkan tools gampang patah, ya kan, tools gampang patah atau motor nanti bisa jadi rusak atau nabrak-nabrak gitulah misalnya. Jadi itu dia yang terbaik maksud aku ya. Terus yang kedua faktornya adalah menentukan tools gitu. Salah satu tantangan bagi seorang CNC programmer itu adalah bagaimana cara mengerjakan sebuah barang dengan tools yang tersedia saat ini misalnya gitu. Jadi kalau kawan-kawan yang belum terjun di industri kerja misalnya di perusahaan, ya kan, ada beberapa perusahaan yang mungkin agak susah untuk melakukan pengadaan tools, ya kan. Kalau kita minta misalnya ada barang baru yang belum pernah kita kerjakan, terus ketersediaan tool kita itu bukan nggak bisa ya, tapi mungkin kurang ideal gitu. Disitulah kita dituntut untuk berpikir gimana caranya dengan tools yang tersedia ini bisa membuat barang ini tadi, produk ini tadi gitu dia. Lalu selanjutnya ada namanya tantangan setup tuh. Ini yang lebih sedap gitu dia. Sedapnya ada barang yang kalau kita analisa harusnya ini dikerjakan di mesin multi axis, 5 axis kah, 4 axis kah misalnya gitu. Tapi mesin yang kita punya adalah mesin 3 axis gitu. Disitulah seorang CNC programmer ditantang untuk gimana cara menyelesaikan masalah seperti ini. Apakah dibuat setupnya sebanyak apa gitu kan, gimana proses baliknya, gimana cara buat jignya gitu. Oke. Jadi itu dia teman-teman pembahasan tentang konsep kerja mesin CNC, mana kita mulai tadi dari awalnya G-code, ya kan, mana G-code ini berisi perintah-perintah kerja, kode-kode, ya kan, yang merepresentasikan sebuah perintah pekerjaan. Lalu G-code kita masukkan ke dalam mesin CNC kita, yang mana nantinya mesin CNC kita dengan controller di dalamnya akan membaca perintah-perintah tadi, lalu didefinisikan menjadi sebuah perintah gerakan dan dikirimkan melalui ke motor-motor yang ada di mesin kita. Lalu selanjutnya mesin kita akan bergerak sesuai dengan produk dari yang ingin kita kerjakan gitu. Sebenarnya sesimpel itu teman-teman, proses secara garis besar seperti itu proses kerja dari mesin CNC. Dan ini untuk semua jenis mesin CNC, apakah itu milling, turning, laser, ya kan, sama aja semuanya, konsepnya seperti itu. Sebenarnya video ini harusnya aku buat di awal-awal ya kawan-kawan, karena memang ini adalah sebuah base, ya kan, atau ini sebuah dasar pengetahuan yang harus dimiliki
untuk orang yang ingin belajar CNC gitu, biar supaya tidak salah persepsi. Tapi ya udah nggak apa-apa, menurut aku, untuk kawan-kawan yang sudah nonton video aku tutorial software ya kan, mudah-mudahan ya video ini bisa juga bermanfaat gitu. Oh ya, terus kalau ada pertanyaan gimana peran software CAM ya kan terhadap proses CNC ini, ya itu nanti aku akan bahas di video selanjutnya aja ya kan, biar supaya video ini tidak terlalu panjang. Intinya software CAM ini sebenarnya cuma sebuah tools atau alat tambahan ya kan, yang bisa kita pakai untuk membuat program CNC gitu dia. Oke, mungkin sekian dulu kawan-kawan video kali ini. Mohon bantuannya untuk di subscribe, like, dan share ke kawan-kawan yang lain yang sama-sama kita tahu juga lagi sedang belajar CNC ya kan. Kita mau mengindonesiakan CNC. Sebenarnya visinya dari channel YouTube ini yaitu teman-teman, karena aku nggak mau CNC itu dianggap sebagai sebuah barang asing lagi, barang yang cuman bisa diakses oleh orang-orang tertentu ya kan. Jadi kawan-kawan bantu untuk di-share ke kawan-kawan yang lain, biar supaya kita bisa sama-sama belajar CNC gitu. Atau mungkin ini bisa jadi channel untuk kawan-kawan yang ingin belajar tentang modeling gitu. Oke, dan juga satu lagi teman-teman ya, karena ini video pertama kali aku record wajah ya kan, mungkin dan sangat pasti aku yakin ini video bakalan banyak kekurangan, apakah dari segi sound atau dari segi deliver aku dalam penyampaian aku, cara ngomong gitu kan, ataupun dari segi kamera gitu, ataupun ya kan dari segi konten-konten aku tadi, mana tahu ada yang kurang atau ada yang perlu teman-teman ditambahin atau ada yang salah ya mohon diperbaiki gitu juga. Jadi kawan-kawan, aku sangat harapkan evaluasinya di kolom komentar, silahkan. Jadi mungkin segitu dulu kawan-kawan, terima kasih yang udah nonton video ini sampai di akhir video, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Aku ucapkan terima kasih, sampai jumpa.